Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi hari ini dengan saya Zaini. Pada kesempatan ini saya kembali akan menyampaikan sebuah materi tentang analisis senyawa bahan alam dengan spektrofotometri UV visible atau biasa kita kenal dengan spektrofotometri UV vis. Nah, pada kesempatan ini melanjutkan dari materi sebelumnya yang juga berhubungan dengan analisis senyawa bahan alam, maka hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana aplikasi dari spektrofotometri yang bisa digunakan untuk analisis senyawa bahan alam, baik nanti dalam bentuk ekstrak maupun hasil dari isolasi senyawa. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba terlebih dahulu memberikan wawasan tentang apa yang dimaksud dengan spektrofotometri dan bagaimana prinsip kerja dari penggunaan alat tersebut. Spektrometri sendiri merupakan pengukuran konsentrasi larutan menggunakan instrumen. Nah, jadi sama dengan metode konvensional dengan gravimetri, volumetri yang biasa kita kenal dengan metode titrasi, sama-sama melakukan analisis dengan sampel kebanyakan berupa larutan. Nah, kemudian perbedaannya adalah pada spektrofotometri ini yang digunakan adalah alat atau instrumen yang menggunakan prinsip fisika dan prinsip kimia. Nah, namun di sini lebih banyak nanti adalah menggunakan prinsip fisika. Pada spektrofotometri, alatnya disebut dengan spektrofotometer atau biasa dikenal spektrofotometer UV visible, yang mana terbagi menjadi dua sinar, UV dan visible atau cahaya tampak. Yang mana spektrofotometer sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Nah, jadi critical point daripada alat ini adalah yaitu mengukur jumlah cahaya yang diserap. Berarti di sana ada sebuah proses yang disebut dengan penyerapan atau absorpsi cahaya, yang mana outputnya atau keluarannya adalah berupa hasil absorbansi atau hasil penyerapan yang dikeluarkan atau diketahui dalam bentuk nanti berapa absorbansi dan berapa panjang gelombang daripada senyawa yang kita lakukan pengukuran. Oke. Nah, prinsip kerja alat ini yaitu melalui penentuan konsentrasi didasarkan pada absorpsimetri atau dengan metode absorpsi, yaitu dilakukan pengukuran serapan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi perlu dipahami prinsip kerja spektro nanti adalah menggunakan gelombang, yang mana sumber energinya adalah berupa sinar atau cahaya UV yang ditembakkan ke sampel melalui prinsip kerja yang sudah sesuai dengan alat tersebut, yang kemudian nanti muncul dalam bentuk hasil serapan absorbansi
dan panjang gelombang daripada senyawa yang diukur. Nah, kita coba lihat masing-masing tipe radiasi yang mana masing-masing itu memiliki karakteristik tersendiri. Nah, ada gamma rays ya, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, near infrared, infrared, dan microwaves. Nah, namun fokus kita adalah pada dua sinar ini ya, ultraviolet dan visible. Nah, perlu dipahami bahwa suatu sinar spektrum elektromagnetik dia memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Dari sini kita bisa lihat untuk tipe radiasi gamma rays dia memiliki frekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, sedangkan panjang gelombang itu juga memiliki gradasi satu sama lain ya. Yaitu untuk gamma rays itu panjang gelombangnya adalah paling kecil ya. Kemudian disusul yang lainnya sampai microwave yang memiliki kecenderungan panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, kita masuk kepada sinar UV dan visible, yang mana frekuensi dari sinar UV itu pada rentang 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 17 Hz. Kemudian visible atau cahaya tampak itu berada di 4 sampai 7,5 kali 10 pangkat 4 Hz. Jadi antara sinar UV dan visible frekuensinya itu lebih besar sinar UV. Namun dari panjang gelombang UV itu berada pada rentang 1 nanometer sampai 400 nanometer. Sedangkan visible dia berada di atas 400 nanometer sampai 750 nanometer. Pada beberapa referensi ada yang menggunakan sampai 800 nanometer. Nah, jadi panjang gelombang ini yang kemudian nanti membedakan senyawa masuk pada rentang UV atau pada rentang visible. Nah, kemudian kita lihat dari sini, warna yang teramati dari berbagai panjang gelombang tersebut itu juga memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya di sini warna hijau. Warna yang diserap adalah warna merah, kemudian yang teramati hijau itu pada panjang gelombang 700 nanometer. Warna yang terserap orange sampai red, merah. Warna yang mati biru sampai hijau itu pada 600 nanometer. Dan seterusnya, masing-masing memiliki ciri khas tertentu. Nah, prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis itu berdasarkan pada hukum Lambert-Beer, yang mana merupakan hukum yang berhubungan linear antara absorbansi atau penyerapan dengan konsentrasi zat yang diserap. Jadi absorbansi dan konsentrasi, yang mana rumus kimianya adalah A atau absorbans sama dengan A dikali B dikali C, di mana A itu merupakan absorpsi molar, liter per mol centimeter, dikali panjang kupet. Kupet itu adalah alat untuk menampung sampel ya. Panjangnya berbeda-beda tergantung jenis spektronya. Kemudian konsentrasi dalam mol per liter. Sehingga absorbansi merupakan hasil kali antara absorbansi molar dikali panjang kupet dikali dengan konsentrasi. Nah, spektrofotometer sendiri dia menggunakan alur ya, dimulai dari cahaya sumber energinya berupa sinar yang kemudian dilewatkan melalui sebuah lensa prisma ya, bentuknya prisma, kemudian masuk kepada monokromator. Monokromator ini merupakan
filter ya, yang memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sebuah sampel. Yang menentukan adalah monokromator. Kemudian melewatkan kepada sampel yang ada di kuvet tadi, baru keluar ke detektor yang mana fungsinya adalah mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel. Dari detektor kemudian masuk kepada amplifier, yang mana fungsinya adalah meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk dibaca dan menghindari adanya kebisingan latar belakang ya. Nah, kemudian setelah melalui amplifier, maka hasil tadi akan dibaca di monitor ya dalam bentuk absorbansi dan panjang gelombang, yang kemudian juga beberapa spektro sudah menampilkan juga grafik daripada hasil konsentrasi dan absorbansi senyawa tersebut. Kemudian struktur kimia seperti apa yang kemudian sampel tersebut bisa dilakukan uji UV. Maka yang bisa dilakukan uji UV adalah yang memiliki gugus kromofor, yaitu gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Contohnya adalah ini ya, gugus karbonil ya, azo, nitro, dioketon ya, nitrit, diena terkonjugasi, kemudian triena terkonjugasi, tetraena, dan beberapa jenis benzena. Jadi hampir semua senyawa kimia, bahan alam, obat-obatan, itu struktur dasarnya adalah kebanyakan memang adalah benzena. Nah, maka senyawa bahan alam relatif bisa dilakukan uji dengan UV visible karena strukturnya dasarnya adalah kebanyakan adalah struktur benzena. Nah, kemudian kita bicara mengenai aplikasinya, bagaimana penerapan analisis senyawa bahan alam menggunakan spektrofotometer UV visible. Nah, yang pertama bisa dilakukan untuk analisis senyawa bahan alam hasil isolasi. Sebelumnya saya sudah pernah berbicara mengenai isolat hasil kromatografi kolom yang kemudian sudah dikeruk dengan asumsi sudah merupakan senyawa tunggal atau senyawa murni, maka kita bisa melakukan analisis kebenaran tunggal tidaknya, murni tidaknya tadi adalah salah satunya menggunakan spektrofotometer UV visible. Yang mana nanti ketika kita sudah menggunakan alat ini, maka akan diketahui bahwa suatu senyawa itu benar-benar murni atau belum, itu bisa dari penampakan grafik atau panjang gelombang yang dihasilkan dari proses penyerapan dari senyawa kimia tersebut. Nah, di sini misalnya ya, suatu riset itu menentukan apakah suatu sampel itu sudah merupakan sebuah senyawa murni atau belum dari hasil isolasi senyawa, maka langkah yang mudah adalah bisa menggunakan spektrofotometer UV vis ini. Nah, di sisi lain, selain untuk menentukan ini, hasil isolasi ini, maka kita juga bisa menentukan kadar senyawa bahan alam. Misal ya, di sini ada kadar flavonoid total, ada kadar tanin total, dan kadar lainnya yang bisa ditetapkan melalui metode spektrofotometri. Contohnya juga adalah antioksidan misalnya, juga bisa menggunakan metode spektrofotometri.
dan aplikasi yang lain yang jauh lebih besar. Nah, tentunya untuk penetapan kadar atau penentuan kadar tadi, kita perlu sebuah pembanding senyawa. Misalnya untuk flavonoid total, itu yang biasa digunakan adalah pembandingnya berupa senyawa yang mengandung flavonoid. Contohnya adalah quercetin. Nah, quercetin menjadi pembanding ketika sampel diujikan, pembanding quercetin dilakukan analisis juga, kemudian dibandingkan terhadap grafik quercetin yang kemudian bisa nanti dikonversi menjadi kadar flavonoid total dari senyawa. Nah, begitu juga untuk tanin total. Misalnya untuk uji tanin menggunakan pembanding ya. Nah, misalnya di sini menggunakan pembanding asam galat untuk mengetahui kadar tanin. Nah, jadi sampel itu dilakukan analisis absorbansinya, kemudian dibuat kurva untuk senyawa pembanding, kita analisis juga senyawa pembanding, kemudian dibandingkan. Setelah itu dilakukan konversi dari hasil absorbansi dan konsentrasi tersebut menjadi data yang kemudian bisa dianalisis berapa besar kadar fenolik total dari sebuah senyawa yang diujikan. Nah, begitu juga nanti misalnya untuk penetapan kadar tanin total. Begitu juga sama, kita harus menentukan terlebih dahulu apa yang kemudian menjadi pembanding dari pengujian tersebut. Nah, maka aplikasi dari penggunaan spektrofotometer ini itu sangat luas. Nah, jadi kita bisa memanfaatkannya. Yang pertama tadi adalah untuk menentukan panjang gelombang maksimum suatu senyawa hasil isolasi. Kemudian kita juga bisa menentukan berapa kadar konsentrasi dari senyawa bahan alam yang sebelumnya tidak diketahui. Namun, tentu harus menggunakan pembanding. Dari pembanding tersebut, kita bisa melakukan konversi berapa kadar senyawa daripada sampel yang diujikan. Nah, untuk contoh hasil riset dengan misalnya flavonoid total, tanin total, hasil isolasi, fenolik total, itu nanti akan saya sertakan di link deskripsi pada kolom deskripsi di channel ini atau di video kali ini. Nah, jadi teman-teman semua, bagi yang mau berdiskusi atau memiliki informasi terbaru juga terkait spektrum, tolong disampaikan di kolom komentar. Mungkin itu saja dulu hari ini sharing saya. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.